Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Firdausiah dengan NIM 211101030026, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan kesempatan beserta kesehatan untuk bisa menemani saya di presentasi kali ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang terjemahan ayat pengendalian serta pelaksanaan dan juga asbabun nuzul yang dibimbing langsung oleh dosen mata kuliah yakni Bapak Rafiq Hidayat MPDI. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tafsir Tarbawi tentang fungsi manajemen pelaksanaan dan pengendalian. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang terjemahan ayat pelaksanaan, yang artinya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang amat pedih kepada orang-orang yang tidak mengerjakan amal perbuatan yang baik, dan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka mendapat pembalasan yang baik. Quran Surat Al-Kahfi ayat 2. Suatu contoh pelaksanaan dari fungsi manajemen dapat ditemukan pada pribadi agung Nabi Muhammad SAW bagi umatnya. Rasulullah berkata, Al-Quran adalah hidup, yang artinya pada diri Rasulullah tercermin semua ajaran Al-Quran dalam bentuk nyata. Dan beliau adalah pelaksana pertama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam, yaitu dengan meniru perilaku Rasulullah SAW. Selanjutnya terjemahan yang kedua. Baik, di sini teman-teman, yang artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Dan kamu yang Muhammad bukan orang yang diserahi untuk mengawasi mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 6. Nah, ini teman-teman, ini merupakan terjemahan Surat Asy-Syura ayat 6, yang merupakan terjemahan dari ayat pengendalian sendiri. Pengendalian adalah suatu fungsi manajemen yang berupa 20 hadari nawawi, administrasi pendidikan. Pengawasan, pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan dan dapat melibatkan beberapa elemen. Yang pertama, menerapkan standar kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja. Yang ketiga, membandingkan untuk kerja dengan standar yang diterapkan. Dan yang terakhir, mengambil tindakan positif atau korektif saat terdeteksi penyimpanan. Yang selanjutnya, tentang asbabun nuzul. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan satu pokok pembahasan yang disebut asbabun nuzul, yang digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, dan merupakan bentuk idhofah dari kata ashab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Allah menerangkan bahwa Al-Quran itu lurus, tidak cenderung berlebihan dalam memuat peraturan yang dapat memberatkan hambanya, akan tetapi tidak terlalu singkat, sehingga manusia memilih kitab lain untuk menetapkan peraturan-peraturannya. Ayat ini memberikan peringatan kepada orang kafir yang tidak mempercayai hari kebangkitan agar tidak terus-menerus dalam kelalaian. Allah juga menjelaskan dalam ayat itu bahwa ada malaikat-malaikat yang diberi tugas mengawasi dan mencatat semua perbuatan baik maupun buruk, dan yang dilakukan dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.